apel yang lezat akan kuberikan pada Tuan Wheeler. Hah? Hah? Pencuri? Masalah besar, teman-teman. Pagi ini di gudang Treki, seseorang menyelinap dan apelnya hilang. Yang lebih buruk lagi, ini sudah kelima kali. Astaga, kira-kira siapa pelakunya? Aku tidak begitu yakin, tapi kita pastikan itu tidak akan terjadi lagi. Benar, kita harus ke sana dan berpatroli lebih banyak. Baiklah. Ya, ini cukup. Sekarang tempat ini anti pencuri. Hai kalian, ibu sudah pulang. Sarah, ada apa? Peter, apa yang kau lakukan? Ibu, ini adalah perangkap untuk menangkap pencuri, Bu. Apa? Pencuri? Peter, ayah bisa menangkap pencuri. Kau jangan khawatir. Astaga. Tidak. Pencuri datang. Ayah, ayah, bangun. Ada pencuri di sini, ayah. Sarah. 10 menit lagi. Ayah. Hah? Jendelanya terbuka. Hah? Berhenti, pencuri! Berhenti! Pencuri, ayo berhenti! Hei, berhenti! Aduh, Peter, apa yang terjadi? Ayah, pencurinya sekarang ada di garasi. Apa? Pencuri? Jin, ada masalah? Iya, semuanya. Ada pencuri di rumah Peter. Semuanya, tolong sekarang ke sana. Baiklah. Kalian baik-baik saja? Iya, Kami baik-baik saja. Polly, pencurinya ada di garasi. Serahkan pada kami. Tolong beri kami ruang. Tentu. Apa kau sudah siap? Angkat tangan. Apa itu kucing? Hanya seekor kucing lucu yang membuat semua kehebohan ini. Aku kira pencuri. Peter, tolong dengar aku. Jangan pernah menghadapi pencuri sendirian. Itu bisa sangat berbahaya. Benar. Itulah kenapa sangat penting mencegah pencuri masuk. Dan sekarang akan kuberitahu semua cara melakukannya. Saat kau pergi meninggalkan rumah atau kembali ke rumah, pastikan semua pintu dan jendela terkunci. Kalau kau sendirian di rumah, nyalakan lampu di ruang tamu. Dan nyalakan TV atau radio, jadi kedengaran seperti ada banyak orang di rumah. Jika ada orang asing datang ke rumahmu, minta mereka datang lagi nanti saat orang tuamu ada. Dan jika orang asing masuk ke rumahmu, yang harus kau lakukan adalah segera menghubungi polisi. Mengerti? Ya, baiklah. Mulai sekarang aku akan menghubungi polisi. Astaga, Peter, kacau sekali. Peter, bersihkan sampah ini sekarang. Ibu, maafkan aku.
Mari menikmati kembang api dengan aman. Hei teman-teman, ayo pergi melihat naga super. Peter, jangan sekarang. Hah, kenapa? Hari ini kan hari terakhir. Ayo pergi. Kalian akan datang ke tempatku kan? Ya, tentu saja. Aku akan datang sini. Apa? Hei, bagaimana dengan naga supernya? Peter, hari ini Cindy ulang tahun. Apa? Serius? Sepertinya Peter ingin pergi ke tempat lain. Begini, ya, aku mau mengambil hadiah ulang tahunmu. Tunggu saja, Cindy. Kau akan kagum saat melihat hadiah dariku. Begitu ya? Kalau begitu aku akan menantikannya, dah. Peter, apa yang akan kau lakukan? Apa kau tidak menyiapkan apapun? Aku harus pergi. Wah, bukan ini. Ini juga bukan. Pasti ada sesuatu untuk hadiah. Yang ini boleh juga. Peter. Ruby, ternyata kau di sini. Hei, Lucy, aku mau bawa ini. Sini. Tidak, Ruby ini Tapi aku membutuhkannya. Nanti aku belikan kau boneka yang lebih bagus lagi. Sini. Tidak mau. Kau tidak akan menepati janjimu. Hah? Ibu. Kau tidak apa-apa, Ruby. Sudah ya. Nanti ku beritahu ibu. Jangan. Hei. Apa ini? Hah? Kembang api? Ya, semuanya selesai. Aku pulang. Hai, Roy. Itu apa, Jin? Ini kado untuk Cindy. Hari ini ulang tahunnya. Dia pasti akan terkejut saat melihat ini. Aku yakin Cindy pasti menyukainya. Aku bisa mengantarnya saat memeriksa keran kebakaran. Benarkah? Terima kasih, Roy. Aku berhutang padamu. Selamat ulang tahun, Cindy. Terima kasih semuanya. Ini hadiah dariku. Ini kado dariku. Dan yang ini dariku. Bagaimana kado dariku, Cindy? Keren kan? Iya. Wow, itu keren, Johnny. Mulut dan tangannya bisa bergerak. Terima kasih. Wow. Apa ini hadiah darimu, Peter? Apa ini? Apa isinya? Aku menemukannya di garasi. Ini kembang api. Apa? Kembang api? Wow. Hah? Aku suka, Peter. Keren kan? Ini hadiahku untukmu. Ibu, boleh kami coba sekarang? Wah, itu adalah kembang api yang bagus. Ayo, kalau begitu kita coba. Sekarang, kalian semua mundur ya. Ibu, kenapa tidak hidup? Mungkin kembang apinya rusak. Apa? Kenapa tidak hidup? Mana apinya? Hah? Aku hampir sampai sebentar lagi. Hah? Suara apa itu? Bukankah itu? Apa semuanya baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku datang. Awas, semuanya pergi ke tempat yang aman. Monica, ingatlah selalu, saat kau main kembang api, kau harus memeriksa produk dan instruksi keamanannya ya. Ledakan dari kembang api seperti ini, menyalanya bisa terlambat atau tidak normal. Maaf, Roy. Seharusnya aku lebih hati-hati. Semuanya dengar. Ingat, kembang api sangat berbahaya. Jadi kalian harus membaca instruksi keamanannya. Saat kembang api dinyalakan, kalian harus berada setidaknya 10 meter untuk melihatnya. Jangan memegangnya dengan tangan atau menyodorkannya pada orang lain. Jangan digunakan di tempat yang sempit, dengan benda mudah terbakar atau di tempat yang banyak pohonnya. Hanya gunakan di luar ruangan saat tidak berangin. Terutama jika kau memakai banyak kembang api sekaligus. Bisa terjadi kebakaran karena ledakannya. Jadi jangan pernah lakukan itu ya. Yang terakhir, selalu pastikan untuk main kembang api kalau ada orang dewasa. Kalian mengerti? Ya, Roy. Maaf, Cindy. Jujur saja, aku lupa hadiah ulang tahunmu. Sudah kuduga. Huh? Tapi terima kasih ya sudah menyelamatkanku tadi. Hah? Bisa kita mulai pestanya lagi?
Apa yang akan kau lakukan pada T-Rexku? Aku juga tidak tahu. Maafkan aku. Kembali ke sini, Peter. Lagi. Perhatikan posisi tak terlihat. Aku lelah sekali. Baiklah, Titan. Satu muatan lagi dan kita selesai. Baiklah, Tuan Builder. Aku lelah sekali. Aku tidak bisa membuka mataku. Sebaiknya aku tidur. Sebentar saja. Itu apa, Jin? Apa? Ini penemuan terbaruku. Ini adalah kaca spion yang membuatmu bisa melihat semuanya. Kedengarannya menarik. Tentu saja, Ember. Dengan kaca biasa kau tidak bisa melihat apapun di belakangmu. Tapi dengan ini kau bisa melihat bagian atas dan bawah mobil. Tapi Jin, apa itu perlu? Hah? Tentu saja ini perlu, Roy. Dengan kaca ini sudah pasti tidak ada titik yang tidak terlihat. Jin! Jin, Aduh! Kau tidak apa-apa kan? Jin, mungkin kau harus konsentrasi pada apa yang ada di depanmu. Kau benar. Oh iya, Polly pergi kemana? Oh, Polly, dia sedang memeriksa keamanan konstruksi di taman. Sepertinya Polly akan membutuhkan benda ini lebih daripada aku. Iya. Oh, Satu, dua, tiga. Kami menang. Baiklah. 1, 2, Ini sembunyi. 3, 4, 5, 6, Tempat ini 7, sempurna. 8, 9, Tidak, 10, ini tempatku, 11, Suji. Jangan. 12, ini juga 13, tempatku. Tidak 14, bisa. 15, Baiklah, terserah. 16, 17, 18, 19, 20. Aku membiarkanmu menemukanku. Kena. Bukan. Aku rasa dia ada di sekitar sini. Kita periksa di arena bermain saja. Aku hebat dalam permainan ini. Hei anak-anak, maaf, arena bermain sedang diperbaiki sekarang ya. Tuan Builder, apakah Tuan melihat adikku, Suji? Suji? Aku sama sekali tidak tahu di mana dia. Suji, di mana dia? Suji. Hmm? Suji! Suji. Suji. Ada apa, Dok? Hai, Polly. Kami sedang main petak umpet, tapi kami tidak bisa menemukan Suji. Apa sudah lama? Aku tahu aku melihat Suji lewat sini tadi. Apa itu? Suji! Sujiku sedang apa di situ? Kau menemukanku. Keluar dari sana. Ini bukan tempat yang aman untuk bersembunyi, Suji. aku sudah berapa lama aku tidur? Sebaiknya aku pergi. Suji! Suji. Mereka dalam bahaya. Semuanya sudah beres. Tidak ada apa-apa. Peter, berhenti. Lihat belakangmu. Hai, untuk apa kau lakukan itu? Maaf, Titan, tapi lihat. Kalian tidak apa-apa? Syukurlah kalian tidak apa-apa. Tapi kau sudah menyelamatkan kami. Atau jika aku tidak menemukanmu, Suji. Aku harus lebih berhati-hati lagi, ya. Kita semua beruntung tidak terjadi hal yang mengerikan. Tapi anak-anak, ada beberapa hal yang harus kalian ingat. Baiklah. Jangan bermain di sekitar mobil atau truk atau di bawahnya. Baik. Kenapa? Karena mereka punya titik tak terlihat. Apa itu? Baiklah, ada beberapa titik tertentu di sekitar mobil, truk, dan bis di mana pengemudinya tidak bisa melihatnya. Namanya titik tak terlihat. Semakin besar mobilnya, semakin besar titik tak terlihatnya. Kalau anak-anak seperti kalian berjalan atau bermain di titik itu, pengemudinya tidak bisa melihat kalian. Apa yang terjadi kalau truk bergerak dan kalian ada di titik itu? Kejadian buruk mengerikan. Aku tidak mau itu terjadi. Menakutkan. Benar. Karena itu, kalian jangan bermain atau berlari di sekitar kendaraan. Baiklah. Polly, aku harus bagaimana jika bola kami meluncur ke bawah mobil atau truk? Iya. Tuan, aku ingin mengambil bolaku di bawah.
Ya, silakan. Jangan bermain di sekitar mobil atau truk atau di bawahnya. Nah, mudah sekali kan? Baiklah, Polly. Iya, aku juga. Iya, aku Janji akan juga. baik mulai sekarang. Ini penemuan terbaruku. Ini adalah kaca spion yang membuatku bisa melihat semuanya. Aku mau, tapi sekarang aku sibuk. Polly, aku sudah membuatnya khusus untukmu. Masalah panas. Kerja bagus. Terima kasih, itu sangat berarti, Stacy. Tunggu satu lagi. Sebentar. Aku punya kejutan kecil untukmu. Kejutan apa? Setiap kali kau membantu teman yang membutuhkan, aku akan memberimu 1 stiker. Setelah ada 5, akan kuberi ban pelangi yang sangat kau inginkan Wow, itu. ban pelangi. Wuhu, itu hebat. Baiklah, jangan membuang waktu. Sampai nanti. Sampai jumpa. Selamat pagi, Broomstown. Hari ini akan jadi hari yang panas dan terik. Jadi pastikan jangan terlalu lama di luar dan tetap aman dan sehat. Sebentar lagi akan kuterima semua stikernya, lalu ban baru untukku. Tolong, aku terjebak. Wow, itu Benny. Bertahanlah kawan, aku akan menolongmu. Semuanya baik-baik saja. Terima kasih banyak, Spooky. Jangan khawatir, cobalah untuk lebih berhati-hati. Sepertinya Spooky sedang senang hari ini. Peter, kenapa tidak kau tendang padaku? Terlalu panas untuk membidik yang tepat. Johnny, bawa bolanya ke sini. Tidak, itu salahmu, jadi bolanya jauh. Kau yang ambil. Aku tidak mau. Hai Posty, maaf aku terlambat. Kenapa kau lama sekali? Kau tidak tahu betapa sibuknya aku hari ini ya? Kita akan membayar waktu yang hilang. Spooky, kau terlalu cepat. Cepat? Aku bisa lebih cepat. Baiklah. Hai Masti, aku harap kau belum lama. Aku siap menderekmu sekarang. Oh, kau bekerja keras bahkan di cuaca begini. Yap, tidak ada yang lebih indah dari hadiah. Kau salah tempat. Itu hidungku. Spooky, tunggu. Kau yakin tidak apa-apa? Yap, aku tidak apa-apa. Jangan paksa dirimu, Spooky. Mungkin kita harus memanggil Roy untuk membantu. Tidak usah, aku bisa melakukannya sendiri. Wow, kau memang bisa. Aku terkesan, Spooky. Terima kasih. Aku melakukan apa yang ku bisa. Dan selesai. Wow, hanya tinggal 1 stiker lagi. Spooky, kau yakin kau tidak apa-apa? Aku rasa sebaiknya kau istirahat. Tidak. Aku tidak apa-apa. Yap, saatnya pergi. Tunggu. Dia bekerja terlalu keras. Satu lagi. Hanya 1 stiker lagi sampai aku dapatkan ban itu. Aku merasa tidak enak. Hari ini semuanya terlalu berat. Aku hanya mau pulang dan bersantai. Ini tidak bagus. Anak-anak di jalan. Tidak, Spooky. Ini buruk. Darurat. Spooky ada di jalan pantai bergantung di jurang. Tim penyelamat, kalian tahu harus apa? Baiklah. Tolong, aku tidak mau jatuh. Jangan takut, kami datang untuk menolongmu. Heli, tahan Spooky dari bawah. Aku dan Roy tetap di sini dan akan menarik Kedengarannya bagus. Dapat. Kami di posisi, siap untuk menarik. Baik, ayo bawa dia. Spooky. Dan ini dia. Terima kasih banyak, Amber. Spooky, itu bisa jadi kacau. Sebaiknya kau istirahat saja hari ini. Kapanpun ada peringatan panas, sebaiknya ikuti dan jangan bermain di luar dulu. Saat hari panas, kita berkeringat dan kehilangan air. Jadi kita butuh lebih banyak minum dan menghindari dehidrasi.
Jika kepalamu sakit, pusing, atau perutmu terasa sakit, pergilah ke tempat yang lebih sejuk secepat mungkin untuk menurunkan suhu tubuhmu. Jika tetap merasa tidak enak badan, hubungi ambulan. Kau mungkin terkena sengatan panas yang bisa sangat berbahaya. Aku mengerti. Aku tidak akan bekerja keras dalam cuaca panas lagi. Dan kami juga akan hati-hati. Benar, kesehatanmu adalah yang paling penting. Aku tahu, tapi aku ingin sekali mengumpulkan stiker terakhir. Dan kau sudah mendapatkannya. Ini dia ban pelangi. Oh, apa aku bisa mendapatkannya? Benny menghubungiku dan bilang kau sudah membantunya. Ini memang benar. Ini hebat. Bantu lagi. Bantu lagi. Latihan keluarga kami menghadapi kebakaran. Semoga harimu menyenangkan. Oh, hai Roy. Hari yang menyenangkan. Apa itu? Latihan menghadapi kebakaran keluarga? Iya, itu sebuah program di mana keluarga berlatih menghadapi api. Jadi mereka bisa belajar harus apa saat terjadi kebakaran. Kalau kau tulus, kau akan dapat rencana keluarga aman. Oh, itu hebat. Kau mau ikut? Oh. Wow. Iya. Wow. Apa ini? Ayo. Oh, astaga. Apa semua ini? Hampir saja. Bagaimana kalau terjadi kebakaran sungguhan? Ayo. Tidak. Aku akan membereskan kekacauan ini. Sayang, kapan kau pulang? Semuanya, lihat ini. Keluarga latihan menghadapi kebakaran. Wow, apa itu? Sepertinya menyenangkan. Haruskah kita coba? Ya. Aku juga mau. Iya, semuanya ikut kan? Baiklah, kalau begitu, sekarang berkumpul. Seminggu lagi, kita ada program latihan menghadapi kebakaran. Lakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga dari kebakaran. Mengerti? Iya. Baiklah, semuanya, lihat denah ini. Siapa yang tahu ada berapa banyak pintu darurat? Aku. Oke, selanjutnya apa? Tunggu sebentar. Jadi, aha, itu adalah pintu belakangnya Lucy. Oke. Ayah. Jangan khawatir, ayah akan mengeluarkanmu dari sini. Iya, Baiklah semuanya, ujiannya akan segera dimulai. Saat alarm berbunyi, semuanya harus keluar dari rumah dalam waktu 3 menit. Bersedia? Siap? Ada asap merangkak kemari. Jangan gugup dan lakukan seperti latihan kita. Mengerti? Baik, Bu. Iya. Serahkan pada ayah. Semuanya ke pintu keluar pertama. Aduh. Ayah. Hah? Pintu depan terbakar. Sayang, pintu kedua, ke jendela. Ke jendela. Sayang, apa yang harus kita lakukan? Sayang, tenanglah. Pasti ada jalan. 30 detik lagi. Ibu, pintu ketiga, pintu belakang. Benar, pintu belakang. Ayo, cepatlah, cepat. Iya. Sayang. 10 detik. Aku rasa aku tidak bisa. Pergilah, tolong jaga anak-anak. Apa maksudmu? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. 3, 2, 1. Selamat, kalian berhasil. Ya, kita berhasil. Ya, hebat. Ini untukmu. Wow.
Ada banyak situasi tidak terduga, tapi kalian menghadapinya dengan tenang. Saat kebakaran sungguhan terjadi, banyak orang mulai panik dan gagal untuk mengungsi. Dan hanya butuh waktu 5 menit bagi rumah untuk terbakar. Jadi dalam keadaan seperti itu, kalian harus tetap bersiap. Membuat dena evakuasi dengan semua jendela, pintu, dan pintu darurat dengan keluargamu. Juga tentukan di mana bertemu setelah kalian mengungsi keluar. Dan lakukan latihan ini setahun 2 kali, siang dan malam dengan keluargamu. Dengan begitu, jika kebakaran sungguhan terjadi, kalian bisa mengungsi dengan aman. Baiklah, Roy. Kami akan melakukannya. Kebakaran! Apa? Kebakaran? Ada kebakaran! Roy bilang malam-malam juga latihan. Ayo cepat! Ayo kita latihan! Hari hujan berbahaya. Aduh, Jenny, sakit! maafkan aku ya. Kena kau! Itu curang. Jangan pernah lengah. Anak laki-laki itu memang aneh. Ya ampun, aku lupa bawa payung. Jangan khawatir Jenny, kita berbagi payung saja ya. Ya ampun. Kenapa? Usaha yang bagus. Dan walaupun aku tidak mau, aku pikir aku bisa berbagi payungku dengan teman sekelas. Jenny, Ibu, aku sudah dijemput. Sampai jumpa. Sampai jumpa Jenny. Aku tidak suka saat aku sopan tanpa Sekarang alasan. kau bisa memberi payung padaku. Ayo sini. Kenapa begitu? Kau merusak payung. Tidak. Ya. Kau tidak apa-apa, Posti? Tentu. Terima kasih, Polly. Hai Polly, Roy. Halo, Halo, Spooky. Spooky. Posti, kau tidak apa-apa kan? Aku dengar harimu tidak terlalu baik. Iya, aku terpeleset. Jalanan bisa licin, terutama di hari hujan seperti ini. Jadi kalian berhati-hatilah. Jangan khawatir, aku akan menjaga baik teman kita ini. Ayo Posti. Terima kasih. Hati-hati, Sampai Spooky. jumpa. Baiklah, Roy. Aku akan ke sekolah dulu. Baiklah, aku rasa pelajaran sudah selesai sekarang. Benar. Dan aku mau memastikan semua murid pulang dengan selamat. Kau juga hati-hati, Polly. Pasti. Aku rasa jangan seperti itu. Kau yang salah. Aduh, bagaimana ini, Dok? Hujannya awet sekali. Jangan seperti ini, aku jadi lebih basah. Aku juga. Aduh. Sekarang kita harus bagaimana? Ayo, kita menyeberang. Ya, ayo. Aku jadi basah kuyup. Aduh. Ayo cepat menyeberang. Ayo. Aku tidak bisa mengerem. Licin. Awas. Maafkan aku, Polly. Aku sudah ingatkan bukan tentang menyetir di jalanan yang basah. Kau benar. Aku akan mengingatnya. Kevin, Dog, kalian juga harus hati-hati, terutama karena hari hujan. Kami juga. Saat hujan, butuh waktu dan jarak bagi mobil untuk berhenti, karena jalanan lebih licin dari biasanya. Jangan jalan terlalu dekat trotoar. Lebih aman jaga jarakmu dari mobil saat hujan. Juga bagus untuk mundur beberapa langkah dari zebra cross. Kalau terlalu dekat, bisa menyenggol payungmu. Selalu pegang payungmu lebih tinggi dari garis matamu, jadi tidak menghalangi pandanganmu. Payung yang tembus pandang itu lebih baik.
Gunakan tas lempang saat hujan untuk membawa kertas, buku, dan yang lainnya, jadi tidak basah. Saat gelap dan hujan, lebih aman memakai pakaian dan payung yang berwarna cerah. Pakaian dan payung berwarna gelap membuatmu sulit dilihat dan mudah memicu kecelakaan. Sama juga dengan hari bersalju. Jangan memakai pakaian warna putih, terlalu bercampur dengan warna saljunya. Wah, kami menghalangi pandangan kami dengan payung dan berjalan tepat di zebra cross tanpa melihat-lihat. Kami bahkan memakai payung warna gelap. Kami salah. Itu benar. Tapi sekarang kalian tahu bagaimana bertindak benar saat hujan. Iya. Jenny, kau tidak perlu khawatir tentang hari ini. Kau tidak bisa berbagi payung kecil itu dengannya. Ini, aku bagi payungku. Terima kasih teman-teman, tapi aku sudah bawa payung. Nah teman-teman, sampai jumpa besok. Jenny, tunggu aku. Ayo bersama-sama. Keselamatan di alam liar. Baiklah teman-teman, dengar ya. Kita lihat lebih banyak hewan liar lagi. Belakangan ini, babi hutan masuk ke ladang treki dan merusak pagarnya. Kemarin, Tuan Wheeler melihat beruang waktu mendaki. Kemudian, ada ular di perkemahan. Ular? Oh tidak. Kita harus pastikan orang-orang tetap aman waktu bertemu hewan liar. Benar, mungkin kita buat saja tanda dekat hutan, jadi orang bisa tetap waspada. Ya, itu rencana yang bagus. Baiklah. Apa kalian sudah siap memotret sekarang? Tentu. Tada! Ini kamera model baru. Keren kan? Aku menyukainya. Peter, foto yang bagus bukan cuma karena kameranya, tapi juga keahlian. Seperti ini, dan ini, dan ini. Ya, itu benar. Baiklah, ayo kita pergi. Aku mau memotret banyak hewan sebelum malam tiba. Ya. Hei, tunggu aku. Dan ini caranya aku memotret tupai dengan hasil terbaik. Hei tupai! Jangan lari tupai! Wah, anak burung yang lucu. Kau bisa panggil aku Peter, fotografer hebat. Oh, kau mau foto bersama? Baiklah. Katakan cheese. Baiklah. Aku akan meninggalkannya. Wow, kupu-kupu yang indah. Memotret sangat menyenangkan, benar kan? Tidak juga. Kalian kenapa teman-teman? Memotret alam lebih sulit dari dugaan kami. Wah, itu anak rusa. Keren. Pasti yang ini akan berhasil. Aku datang. Ya, ayo. Tunggu, kalian tahu kita tidak boleh masuk ke dalam hutan. Keren. Wah, mudah sekali. Peter! Johnny, jangan berisik. Kita tidak mau rusanya jadi takut. Hampir dapat. Ular! Peter! Hei, kau tidak apa-apa? Sepertinya pergelangan kakiku terkilir. Ada ular! Ada banyak! Cuaca hari ini indah sekali. Tolong kami! Suara siapa itu? Seseorang tolong kami! Ember! Hei, ada apa dengan kalian? Ember, Peter terjatuh di sarang ular dan tidak bisa keluar. Ini gawat.
Pergi sana! Peter, jangan ganggu dia! Amber, jangan kau ganggu ularnya. Mereka akan menyerangmu kalau kau mengganggu mereka. Benarkah? Benar, sekarang pegangan yang kuat. Aku akan menyelamatkanmu dari sini. Sekarang kau aman. Tenanglah, oke? Terima kasih, Amber. Terima kasih. Itu berbahaya. Seharusnya kalian tidak mengganggu hewan itu. Aku tidak tahu aku akan jatuh ke sarang ular. Kita harus ingat kalau hutan bisa jadi tempat yang berbahaya. Kita harus tetap berada di jalur yang sudah ada. Keluar jalur artinya kau bisa berhadapan dengan hewan liar. Kalau kalian bertemu hewan liar, jangan melempar apapun, teriak atau lari. Itu bisa membuat mereka takut atau marah yang artinya berbahaya. Hal terbaik adalah mundur perlahan, membaca keadaan, dan kalau perlu, sembunyilah di belakang pohon atau bebatuan. Mengerti? Mengingat itu mudah. Kami akan ingat. Ular! Ya ampun, ternyata hanya tupai. Berhati-hatilah saat petir menyambar. Ini kupu-kupu bergaris, ini kupu-kupu macan ekor layang-layang. Menurutku biasa saja. Itu hanya kupu-kupu, membosankan. Aku tahu, kalau itu kumbang aku bisa mengerti. Kupu-kupu? Wow! Charles, apa kau yang memfotonya? Iya. Oh iya, keren kan? Waktu melihatnya aku tahu itu keren. Yang benar saja. Tadi kau bilang. Wow, lihat yang warna biru ini. Cantik sekali. Lebih bagus kalau langsung melihatnya. Benarkah? Cindy, kau mau aku menangkapnya? Johnny, kau bisa menangkapnya. Kau takut pada serangga kecil. Bagaimana aku akan menangkap kupu-kupu? Enak saja. Aku yakin kau tidak akan bisa menangkap siput. Apa? Kita lihat siapa yang bisa menangkap kupu-kupu lebih dulu. Tentu, aku tidak mungkin kalah. Apa kalian berdua berkelahi lagi? Teman-teman, kita dalam masalah. Ada hujan deras dengan petir sore ini. Benarkah? Tapi sekarang di luar cerah. Haley, cuaca itu tidak terduga. Kita harus mulai bersiap supaya tidak terjadi kerusakan di kota. Benar, kita harus memberitahu orang-orang. Benar, dan aku akan memeriksa pinggiran kota. Iya, dan aku memeriksa alun-alun kota. Bagus sekali, mari lakukan. Baiklah. Menangkap kupu-kupu itu gampang. Tidak mungkin, aku yang akan menangkap kupu-kupu biru. Kupu-kupu. Kena. Teman, yang ini kupu-kupu kuning. Wow. Apa kita akan mencari kupu-kupu biru? Ya. Hah? Apa yang dilakukan anak-anak itu? Aku yakin lewat sini. Masuklah ke jaringku. Johnny lari! Bukan ini jenisnya. Charles, lari! Lari, ayo, cepat! Kakiku sakit. Dan aku lapar sekali. Hari ini kita tidak bisa menemukan kupu-kupunya. Hujan. Ayo berteduh di sana. Penangkal petirnya sudah terpasang. Terima kasih, Roy. Tapi saat petir mulai menyambar, tetaplah di dalam atau berteduh di daerah yang lebih rendah. Berdiri di bawah pohon itu berbahaya. Di bawah pohon berbahaya? Iya, tentu saja kau bisa tersambar petir saat kau berdiri di bawah pohon. Memikirkannya saja aku sudah takut. Baiklah. Oh ya, Roy, aku melihat anak-anak masuk ke hutan tadi. Apa? Sebentar lagi hujan. Apa mereka akan baik-baik saja? Ini tidak bagus. Kenapa tiba-tiba turun hujan? Teman-teman, itu kupu-kupu biru. Wah, itu kupu-kupu biru sungguhan. Teman-teman, tunggu.
Menyingkir! Kalian tidak apa-apa? Iya. Ayo, kita pergi dari sini. Cepat! Hampir saja. Untung saja tidak ada yang terluka. Terima kasih, Roy. Kau menyelamatkan kami. Dengar ya, teman-teman, saat ada petir, di situ ada kewaspadaan. Saat ada petir, kalian harus ada di dalam ruangan. Kalau kalian sedang di luar, kalian harus berlindung di dalam bangunan atau mobil. Itu bisa membuat kalian aman karena bangunan dan mobil terpasang anti petir. Dan karena petir menyambar tempat yang lebih tinggi, kalian harus segera mengungsi dari puncak gunung, bantaran, atau jembatan. Saat kalian berdiri di bawah pohon besar, kalian bisa terkena sambaran petir jika petirnya menyambar pohon itu. Kalau tidak ada bangunan dan mobil, pergilah ke daerah terbuka, meringkuk agar badanmu mengecil dan tetap merunduk. Dan yang terakhir, pastikan kalian tidak memegang benda logam seperti payung atau jaring kupu-kupu, karena benda itu bisa menyebabkan kalian disambar petir. Kita berteduh di bawah pohon. Dan kami juga memegang jaring kupu-kupu. Kami hampir bisa disambar petir. Bagus, sekarang kalian tahu harus apa kan? Tapi, kenapa kalian sedih? Kami tidak bisa menangkap kupu-kupu biru. Hah? Wow, kupu-kupu biru. Teman-teman, kupu-kupu biru. Benarkah? Selalu pakailah sabuk pengaman. Ayolah ayah, kita pergi sekarang. Yahoo! Wah, hari ini cerah sekali. Iya, taman hiburan akan ramai di hari seperti sekarang ini, Mama. Ayolah ayah, cepat, ayo. Iya, kita akan pergi sekarang ya. Ayo jalan. Kita berangkat. Suji, pakailah sabuk pengamanmu, sayang. Tidak, aku tidak mau. Suji, kalau kau tidak mau menurut, kita tidak jadi pergi. Aku tidak nyaman. Aku tidak mau memakainya. Ayolah Suji, ayo cepat pakai. Aku tidak bisa bergerak. Sekarang, kita semuanya siap untuk bersenang-senang. Asik. Aku harap mereka tidak pergi ke tempat tujuan kita ya. Ayah, kapan kita sampai di sana? Aku mau keluar, aku mau keluar. Apa mungkin ada masalah? Ya, mungkin ada kecelakaan. Kelly, bagaimana keadaan di sana? Buruk, Polly. Ramai sepanjang hari. Baiklah, kau urus lalu lintasnya ya. Kami akan segera ke sana. Baiklah, Polly. Ada apa di depan? Sepertinya kecelakaan besar. Tidak biasanya seperti ini, Ma. Apa? Tolong tahan sebentar. Baik, baik. Kau bisa jalan sekarang. Kevin, aku juga mau. Ini, aku tidak bisa mengambilnya. Ayolah Suji, kau harus mengambilnya. Sekarang berikan padaku. Aku mau. Jangan Suji. Suji, sudah cukup. Kembali ke tempat dudukmu. Jangan, berikan padaku. Aku haus. Aduh, Suji, ya ampun. Kau baik-baik saja? Ada yang melakukannya. Kevin, kau apakan adikmu? Aku tidak melakukan apa-apa, ini salahnya. Suji, sudah hentikan tangismu. Semuanya di sini beres. Bagaimana lalu lintas di sana? Semuanya lancar bergerak, Polly. Kalau begitu, ayo kita pulang. Baik, kerja bagus teman-teman. Jalanan sudah lancar dan kita akan segera sampai. Ayah, aku benar-benar harus keluar dari mobil. Tahan sebentar lagi, Kevin. Di sini tidak ada toilet. Terlambat. Akan keluar, Ibu. Aku tidak tahan lagi. Aduh. Baiklah, Kevin. Ayah akan menepi sekarang. Apa yang terjadi? Kevin, jangan buka ke situ. Oh, kawan. Terry dalam masalah.
Hampir saja, Kevin. Kevin, kau tidak apa-apa? Iya. Untungnya aku dan Roy biasa mengatasi masalah darurat. Itu adalah tugas kami. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak parkir di sini. Bagaimana kalau ku jelaskan peraturan keamanan berkendara? Akan sangat bagus, Polly. Pertama, kau harus gunakan trotoar saat masuk dan keluar dari mobil. Berbahaya memakai sisi jalan karena menempatkanmu dalam lalu lintas dan bisa menyebabkan kecelakaan. Kedua, selalu memakai sabuk pengaman kapanpun kau di dalam mobil. Entah kau ada di dalam kursi tambahan atau kursi biasa, kau harus memakainya. Ini juga berlaku untuk orang dewasa. Ketiga, ingat kalau anak-anak harus duduk di kursi belakang. Kursi depan tempat paling berbahaya jika terjadi kecelakaan. Akan lebih berbahaya bagi anak-anak duduk di pangkuan seseorang di kursi depan. Tanpa perlindungan sabuk pengaman, kecelakaan serius bisa terjadi. Dan anak-anak, jangan pernah bertengkar di dalam mobil yang sedang berjalan, ya. Terima kasih, Polly. Kami akan terus mengingatnya. Kita sudah sampai. Kevin, kau tidak apa-apa? Ada apa? Apa sudah aman keluar dari mobil sekarang? Iya. Cepat cari toilet. Pengendalian massa. Ayah cepat. Lucy, tunggu ayah, nak. Tapi kita bisa terlambat ke pertunjukan. Tunggu, Lucy. Ayolah, bisa kita pelan-pelan saja. Wow, banyak orang datang melihat pertunjukan Snow White sekarang. Heli, kita harus tetap waspada. Ada banyak orang di satu tempat, jadi aku tidak mau siapapun tersesat. Kedengarannya bagus, Ember. Halo Putri cantik, aku bawakan apel yang segar untukmu. Kau mau memakannya? Oh ya ampun, kau baik sekali. Tidak, jangan makan apelnya. Ayah, jangan biarkan dia makan apelnya. Oh, Lucy, itu hanya pertunjukan. Cintaku, bukalah matamu. Lihat, mereka bahagia selamanya. Apa sudah selesai? Terima kasih. Bagus sekali. Ayah, ini sangat menyenangkan. Lain kali kita harus mengajak ibu. Ayah, aku harus pergi. Gawat, Ayah. Sekarang? Oh, sebelah sana. Ayo. Baiklah, aku akan mengantarmu Itu pulang. putri di kehidupan nyata, Snow White. Oh, tidak. Lucy, jangan bilang kalau kau ingin pergi. Lucy? Lucy! Besok pertunjukannya siang kan, Nona? Untunglah, Putri Snow White. Snow White? Snow White? Oh, tapi kemana dia pergi? Dan di mana Ayah? Apa aku pergi terlalu jauh? Oh, di sana rupanya. Aku akan ke sana. Aku pintar kan? Lucy! Lucy! Ada masalah apa? Aku takut putriku hilang. Apa? Lucy hilang? Oh, ini semua salahku. Tenanglah. Kita bisa menemukannya. Kita akan periksa di sekitar sini. Baiklah. Aku Snow White. Aku pergi. Kaos kaki yang bersih seputih salju. Oh, aku lapar. Ada permen. Enak. Hai kucing kecil, kau mau makan? Kucing, kembali. Lucy, kau di mana? Lucy. Hah? Aku menemukannya. Lucy. Namaku bukan Lucy. Oh ya, maaf. Lalu kemana Lucy pergi? Kau di mana, kucing? Hah? Kemana dia? Oh, tidak, aku tidak bisa melihat balon dari tempat pertunjukan. Aku sudah tersesat. Aduh. Hei, nak, hati-hati. Maafkan aku, Pak.
Kau harus hati-hati, nak. Kau bisa terluka. Maaf tentang kotaknya. Ayah, kau di mana? Ayah. Lucy! 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 Itu ayah. Aku akan ke sana. Awas! Lucy! Bertahanlah. Lucy! Lucy! Hampir saja, Lucy. Ayahmu mencarimu kemana-mana. Maafkan aku, Ayah. Kami senang kau tidak apa-apa, sayang. Kalau kau tersesat lagi, ini beberapa hal yang bisa membantumu. Di tempat yang banyak orang, akan mudah sekali kau terpisah dari kedua orang tuamu. Selalu pegang tangan orang tuamu. Kalau kau tersesat, jangan lari cepat-cepat. Sebaiknya berhenti di satu tempat dan tunggu mereka menemukanmu. Jika kau melihat ada kantor polisi atau pemadam kebakaran, kau bisa meminta bantuan mereka. Beritahu siapa namamu, nama orang tuamu, dan informasi lainnya, termasuk nomor telepon mereka. Kau mengerti, Lucy? Sekarang aku tahu harus bagaimana. Itu Snow White. Snow White di sini. Ayah, ayo kita lihat Snow White bersama. Iya, ayo kita melihatnya. Hai, Putri. Api yang tidak bisa dipadamkan dengan air. Charles, aku sudah selesai. Bagaimana denganmu? Ya, aku juga hampir selesai. Bersih-bersih selesai. Kalian sedang apa? Ini semua gara-gara kau. Benarkah? Maaf. Baiklah, aku sudah selesai. Jadi kalian bisa masuk. Hore! Tunggu, aku harus mengecat ini. Sudah selesai. Tada! Semua ketujuh serial naga super, harta karun utamaku. Itu bukan apa-apa. Tada! Lihatlah, aku punya Game Boy terbaru. Au! Bagaimana rasanya pukulan naga superku? Hah? Wow! Apa itu, Charles? Ini namanya lampu minyak. Kelihatannya sudah tua sekali ya. Ya. Dulu kakekku biasa memakai ini. Apa ini? Itu teleskop. Wow! 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 Charles, yang ini apa? Itu harta karun keduaku, radio ham. Ham? Ham? Iya, ham artinya orang-orang yang berkomunikasi lewat radio sebagai hobi. Kau bisa bicara pada orang-orang di seluruh bumi dan jika beruntung, kita bisa mendengar sinyal dari alien. Alien? Ayo coba sekarang. Halo alien, apa kau mendengar suaraku? Halo? Apa? Alien? Ini markas pasukan penyelamat. Teman-teman, ini markas pasukan penyelamat. Hei, itu suara Charles. Iya, aku Charles. Kami membuat markas rahasia di rumahnya Peter. Wow, itu keren. Terima kasih. Kalian kapan-kapan datang ya. Baiklah. Kita akan datang karena sudah diundang. Iya, benar. Halo alien. Alien. Halo. Halo alien. Astaga, tidak akan berhasil. Hah? Sinyal alien. Itu suara perutku, Peter. Aku juga lapar. Begitu ya, saatnya mengeluarkan persediaan makanan darurat. Persediaan makanan darurat. Wow, hore! Hah? Kemana semua cemilannya? Ya, ayo. Kena. Ya, terus. Kena. Peter, jangan membuat suara aneh. Apa? Aku? Apa itu Apa alien? itu alien? Aku tidak dengar apa-apa dari radio. Pergi sana. Pergi. Pergi sana. Pergi. Pergi. Oh iya, api. Suamiku, air.
siap. Peter. Hah? Sepertinya rumah Peter kebakaran. Hah? Teman-teman, apa yang terjadi? Roy, kami mencoba memadamkan api dengan air, tapi apinya jadi makin besar. Apa? Aku mengerti. Semuanya minggir. Untunglah tidak ada yang terluka. Anak-anak, ingat ya, jangan pernah menuangkan air saat minyak terbakar. Kenapa? Api yang disebabkan minyak tadi bisa dipadamkan dengan air. Saat air disiram pada minyak panas, itu membuat apinya menyebar dan bisa jadi lebih berbahaya. Yang harus kalian lakukan adalah memakai pemadam api atau pasir untuk memadamkan api seperti ini. Api yang disebabkan minyak biasanya terjadi waktu memasak atau memakai pemanas. Jadi kalian harus berhati-hati. Aku mengerti. Aku akan lebih berhati-hati. Terima kasih, Roy. Terima kasih, Roy. Kami akan berhati-hati. Markas rahasia butuh waktu lama untuk diperbaiki. Game Boy-ku juga terbakar. Radio handku juga. Itu seperti suara. Tidak mungkin. Wah, itu pasti alien. Akhirnya kita terhubung ke alien. Bermain bola dengan aman. Tada! Wow, keren. Itu bola baru. Bagaimana kau mendapatkannya? Aku memintanya dan orang tuaku akhirnya memberikannya. Coba aku lihat. Wow, pantulannya masih enak ya. Apa yang kau lakukan, Dok? Kau membuat bolanya jadi kotor. Jadi, kau mau apa, ha? Melihatnya atau memainkannya? Aku rasa memainkannya. Tangkap, kalau bisa ini. Ya. Ambil kalau kau bisa. Aku lebih cepat darimu. Ayo, Dok, kita ke taman. Baiklah. Kemana bolanya? Kevin, coba lihat. Oh, maaf anak-anak. Bolaku! Wah, tidak. Aku mencoba berhenti, tapi seharusnya kau tidak bermain bola di dekat jalanan. Kevin? Bolaku. Oh. Itu buruk. Apa Kevin marah? Iya, Sayang sekali bolanya kempes, tapi untung tidak terjadi kecelakaan. kau benar. Tapi mereka kecewa sekali. Aku harus melakukan sesuatu, Polly. Kurasa aku punya ide. Oh ya? Apa idenya? Nah, bolanya sudah selesai. Ini kelihatan jelek, Bu. Maaf ya, lain kali kau harus berhati-hati. Belajar dari kesalahanmu, jangan main bola di jalanan. Jangan khawatir, kami tidak akan. Berikan padaku. Tidak. Aduh. Kau ingat tidak kata-kata ibuku? Iya. Maaf. Membosankan hanya memegang bola saja. Ini aku pegang. Berikan padaku. Aku akan saja membawanya. pegang. Berikan saja. Ayo kejar. Ayo. Kevin dan Doc pasti sudah pulang. Kevin, tetap di sana.
tidak apa-apa? Iya, terima kasih Polly. Kevin, Dolph, ini kali kedua kalian hampir kecelakaan hari ini. Aku tahu, tapi aku benar-benar mencoba memegang bolanya, Polly. Kevin, kau selalu bisa dapat bola yang lain, tapi kau tidak bisa dapat hidup yang lain. Bisakah kau mengingat beberapa peraturan sederhana saat main bola? Iya, tentu. Dengar, jangan main bola saat ada mobil. Bermainlah di taman. Saat kau fokus pada bola, kau bisa saja tidak sadar kalau ada mobil yang sedang berjalan, dan itu berbahaya. Kalau bolanya meluncur ke jalanan, jangan lari mengejarnya. Tunggu sampai bolanya berhenti, menyeberang dengan hati-hati, dan ambil bolanya. Atau minta tolong orang dewasa untuk mengambil bolamu. Baiklah, Polly. Dan sekarang, tada! Apa itu, Polly? Ini tas bola. Kau bawa bolamu dengan ini. Jadi kau tidak perlu khawatir bolanya terlepas dari tanganmu. Saat kau membawa bola di tanganmu, selalu ada kesempatan bolanya bisa membuatmu dalam bahaya. Kalau tidak punya tas bola, pakai tas plastik. Ini Kevin, ini untukmu. Wah, terima kasih. Hey Dom, wah, bola baru juga. Terima kasih, Polly. Sebenarnya bola itu dari Dampu. Dampu truk Dia itu? bilang dia minta maaf sudah merusak bolamu. Wah, itu baik sekali. Iya. Ini dia. Tendang Ayo, bolanya. tangkap. Hei, tunggu aku. Bahaya dingin. Pangkalan Antartika selesai. Dan apa ekspedisi selanjutnya? Butuh kapten yang berani dan pintar. Kapten? Benar, dan karena aku yang paling berani dan pintar, maka akulah kaptennya. Tentu, terserah. Di sini dingin, kau tidak mau masuk? Hei, tunggu dulu. Akui aku sebagai kaptennya. Astaga, akan turun salju seharian. Ini akan jadi hujan salju terbesar. Wow, keren. Kita bisa membuat benteng dan helikopter salju. Heli, di hari bersalju biasanya ada banyak kecelakaan yang terjadi. Artinya kita harus waspada untuk menolong kapan saja. Tapi aku yakin kalau kalian sudah tahu. Tentu saja aku sudah tahu. Mungkin kau butuh bersantai. Wah, ada monster salju. Itu gajah Yeti berkaki 12. Apa? Aku mau melihatnya. Wow, ada beruang kutub lewat. Ayolah sekarang giliranku. Dan gerombolan pinguin kaisar. Keren sekali. Peter. Wow. Charles, apa ini? Ini proyektor rasi bintang milikku. Benda ini memproyeksikan langit malam. Keren kan? Ya, ini keren. Inilah yang kita lihat di Antartika. Kita juga bisa melihat aurora. Hei teman-teman, ayo kita ke Antartika. Ya. Apa itu kau, Johnny? Ada apa ini? Oh tidak, jalan masuknya tertutup salju. Pandangan keluar juga terhalang. Semuanya gelap. Peter! Sepertinya kita dalam masalah, teman-teman. Terima kasih sudah menolongku. Untung kalian datang. Spooky, kalau ada salju, jalanan jadi sangat licin. Jadi, penting untuk melaju lebih lambat dari jalanmu yang biasanya. Baiklah kalau begitu. Hai Jen, kami butuh bantuan. Anak-anak bermain di jalan apel, tapi mereka belum kembali. Tolong tim penyelamat ke sana. Baik, Jen. Ini adalah persediaan makanan kita yang terakhir. Au, keras membeku. Kita semua membeku. Bagaimana kalau kita tidak ditemukan? Seperti dinosaurus. Tidak mau. Tim penyelamat.
penyelamat. Kami di jalan sini. Peter! Johnny! Charles, Dengar ya, jika kalian mendengar kami, berteriaklah. Di bawah sini. Kalian bisa dengar kami. Peter, Johnny. Aku rasa mereka tidak mendengar kita. Bagaimana ini? Tunggu sebentar. Kami di bawah sini. Tolonglah. Halo. Oh, apa itu? Aku melihat mereka. Baiklah, mundur. Hai anak-anak, kalian tidak apa-apa? Untunglah kalian selamat. Terima kasih. Saat hujan salju lebat, ada beberapa hal yang harus kalian ingat. Di musim dingin, perhatikan laporan cuaca untuk tahu berapa buruknya salju di luar. Saat hujan salju lebat, sebaiknya tetap berada di dalam rumah. Dan jika ada di luar rumah, ingatlah memakai sarung tangan, syal, sepatu hangat, dan sesuatu untuk menutupi telingamu. Selalu beritahu keluargamu kemana kau pergi dan kapan kembali. Jika sesuatu terjadi dan kau butuh bantuan, cobalah memberi sebanyak mungkin isyarat untuk pertolongan. Saat menunggu pertolongan, bergeraklah agar tubuhmu tetap hangat dan tetap tenang. Ya, mengerti. Kami mengerti. Hai teman-teman, saljunya sudah berhenti. Jadi perang bola salju? Serius? Baiklah, perang bola salju. kita lakukan yang kita bisa. Bagaimana menghubungi 911? Hai semuanya, kalian sudah dengar? Meteor jatuh di hutan Vroom semalam. Iya, aku melihatnya sendiri. Cahaya sangat terang, memancar kemana-mana. Apa itu benar? Ya, tentu saja. Menurutmu, meteor itu seperti apa? Aku dengar meteor itu seperti batu hitam. Tidak mungkin. Meteor itu pasti berkilau seperti bulan super. Kita bertiga akan memulai pencarian ini. Apa kalian sudah siap? Tentu. Tongkat dosing akan menemukan energi itu. Sosis jumbo yang memungkinkanmu pergi ke ujung dunia. Radio Ham yang bisa menghubungi alien. Tunggu, bagaimana semua benda ini akan menemukan meteor itu? Peter, menurutku tongkatmu itu kelihatan tidak berguna ya. Hah, perhatikan ini. Hah, energi alam semesta. Aku bisa merasakannya. Lewat sini, ayo. Apa dia baik-baik saja? Entahlah. Kau yakin Peter jalannya lewat sini? Aku yakin, percayalah, ikuti saja aku. Kau yakin memang lewat sini? Sedikit lagi, ayo. Lewat sini. Peter, apa kau yakin ini jalannya? Ya, aku yakin. Aku bisa merasakan energi alam semesta. Sosisku! Johnny! Teman-teman! Peter! Apa itu? Di sini gelap sekali. Tapi aku merasakan sesuatu. Charles, bisa kau nyalakan lampunya? Baiklah. Wah, itu adalah... Wow, jadi ini pasti meteor. Kebakaran! Kita harus menghubungi 911. Tapi di sini tidak ada telepon. Oh, benar. Ada radio. Iya, ini pasukan penyelamat. Tolong Jin, di sini ada kebakaran. Apa? Kalian ada di mana? Kami ada di kabin, di tengah hutan. Kami belum pernah ke sini, jadi kami tidak yakin. Baiklah, jangan panik. Tenang ya. Beritahu yang kalian lihat. Masih ingat jalan yang kalian lewati? Jalan yang kami lewati. Ada perempatan dan kami belok kiri.
Kami melewati hutan dan menyeberangi jembatan kayu. Lalu kami jalan melewati jurang dan terjatuh. Setelah itu aku lihat kabinnya terbakar. Baiklah, teman-teman. Anak-anak melaporkan ada kebakaran di hutan Frum. Akan kukirim lokasinya. Tolong cepat ke sana. Iya, baiklah. Heli, aku harus melewati hutan. Beritahu arahnya dari atas ya. Baiklah, Roy. Roy, ke kiri. Terima kasih. Roy, Heli. Semuanya mundur. Ya, baiklah. Sebenarnya api ini bisa menyebar dengan cepat, tapi kita bisa mengatasinya karena kalian. Untung saja. Saat kalian melihat api seperti hari ini, gunakan ponsel, telepon umum, atau telepon rumah dan hubungi 911. Yang penting adalah jangan panik dan jelaskan di mana apinya. Kalau kebakarannya terjadi di tempat yang sulit dijelaskan, lihat sekeliling untuk mencari patokannya. Seperti bangunan besar, kantor, sekolah, pohon besar, perempatan jalan, bundaran, danau, waduk, stasiun kereta bawah tanah, atau stasiun bis. Jadi petugas pemadam kebakaran bisa tahu mendengar penjelasanmu. Apa semuanya mengerti? Baik, Roy. Kami mengerti. Oh iya, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Oh iya, meteor. Oh tidak, meteornya masih di dalam. Tada! Aku sudah membawanya. Meteor, meteor. Itu memang meteor. Keren. Jadi kalian menemukan meteor. Hebat sekali. Kita berhasil. Hooray! Jangan lari di antara mobil. Hei, rasakan ini. Oh ya, ini. Giliranku, rasakan ini. Aduh. Ini, balasan dariku. Ya, kena kau. Aduh, airnya dingin sekali. Aku sangat menyesal, Tuan Masti. Maaf. Sudahlah, tidak apa-apa. Sekarang aku sedang mencari rumah baru Louis. Aku tahu di mana rumahnya. Itu di sebelah sana, Tuan Masti. Ikuti saja jalan ini. Baiklah, kalau begitu aku akan ke sana. Sampai jumpa, Tuan Masti. Kena kau. Kena kau. Namanya. Lengah kau kalah. Hentikan. Sekarang giliranku. Aku nggak bisa turu. Kau senangkan. Iya. Kena kau. Oh, lihatlah. Ada banyak sekali pengunjung di sini. Aku harap aku bisa menemukan tempatnya. Kalau kau meletakkan tanda besar itu di gang sekecil ini, tanda itu bisa menghalangi pandangan pengemudi. Benar, maaf. Akan kupindahkan sekarang, Polly. Bagus, semoga harimu menyenangkan. Hah? Jika kau parkir di depan penyeberangan jalan, anak-anak tidak bisa melihat saat mereka ingin menyeberang. Benar, aku akan pindah sekarang, Polly. Bagus, sudah aman untuk menyeberang. Sepertinya kau tersesat, mau ku bantu? Iya, tolong ya. Di mana dia? Ini pasti seru. Kena kau sekarang. Wow, lihat semua mobil itu. Baiklah, Dok. Aku tahu kau di sini.
Nah, itu rumah yang kau cari. Aku melihatnya. Terima kasih, Polly. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Lihatlah semua mobil itu. Banyak sekali yang parkir. Ini dia waktunya pembalasan. Kau mengenaiku, aku menyerah. Kau tidak apa-apa? Polly. Kevin dan Doug, aku tidak percaya kalian berlarian di jalanan. Kami minta maaf, Polly. Apa kalian tahu kalau kalian lari di antara mobil yang sedang parkir, kalian 18 kali lebih berbahaya? Kau bilang 18 kali? Benar. Kalau anak kecil seperti kalian tiba-tiba muncul di antara mobil yang sedang parkir, pengemudi hampir tidak bisa melihat kalian dan kalian bisa tertabrak. Jadi ketika kalian ingin keluar dari jalanan, saat kalian di tempat parkir atau di dekat mobil, kalian harus melihat sekeliling dulu, kemudian berjalan perlahan dan hati-hati. Bahkan jika kalian di penyeberangan, kalian jangan pernah lari di depan bis atau di antara mobil. Dan juga karena kalian tidak pernah tahu kapan mobil akan berjalan, jangan pernah bermain di antara mobil yang parkir. Kami mendengarmu, Polly. Saatnya untuk berduel, kawan. Kau sudah siap? Baik, aku akan hitung sampai 3, lalu kita berduel. Baiklah, kawan. 1, 2, 3. Kau menyukai senjata air monsterku tidak? Kembali ke sini. Ayolah dong. Balasan dendam. Berbelanja dengan aman. Apa? Ibu ulang tahun hari ini? Benar, kita bisa merayakannya malam ini di rumah. Itu hebat. Aku harap bolu ulang tahunnya rasa coklat. Tidak, bola coklat itu kesukaanmu. Harus rasa stroberi. Tidak, coklat. Coko-coko, bolu coklat. Peter, selalu perhatikan langkahmu ya. Ada toko roti. Tunggu. Kalian ini. Wow, bolu coklat itu yang terbaik yang pernah kulihat. Lihat bolu stroberinya. Tolong 1 bolu keju. Bukan bolu coklat. Atau bolu stroberi. Bolu keju adalah kesukaan ibu kalian. Ini dia, mau dimasukkan ke kotak? Iya. Sudah selesai. Lukanya sudah diobati. Terima kasih, Ember. Pintu liftnya cepat sekali menutup. Pintu lift bisa sangat berbahaya. Kita harus selalu waspada sebelum mengeluarkan tangan. Lebih hati-hati ya. Iya, aku akan hati-hati. Yang ini lumayan. Kita belum memilih satu pun. Apa yang harus kita lakukan? Sulit memilih hadiah untuk ibu. Ya, aku tahu. Kita berpisah dan memilih hadiah untuk ibu. Tapi bagaimana? Sebaiknya begitu. Kembali ke sini. Peter! Berhenti! Hampir saja. Jadi kalian ingin membeli hadiah untuk ibu? Iya, kami mau bantu memutuskan perlengkapan pesta ulang tahun ibu. Ayah tidak mau dengarkan kami. Ayah memilih semuanya sendiri. Ayah rasa kalian benar. Ayah minta maaf ya. Hei, bagaimana kalau kita memilih hadiah untuk ibu bersama?
Bagus. Ibu pasti menyukainya karena itu pilihan kalian. Asik. Saatnya kita pulang. Ayah, kakiku capek. Mau ayah gendong? Peter, kau bisa membawa ini? Iya. Ayah, saat ibu pulang, pertama kita tunggu dalam gelap. Lalu kita teriak kejutan pada ibu. Itu pasti seru sekali. Tentu, pastikan pandanganmu ke depan ya dan jangan tersandung. Kita harus melakukannya. Peter! Tidak! Awas! Tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Itu bisa sangat berbahaya, Peter. Aku tahu, Ayah. Maaf sudah tidak hati-hati. Peter, pusat perbelanjaan bisa menyenangkan tapi kita harus tetap aman. Eskalator bukan tempat untuk bermain. Jangan gegabah atau berdiri membelakangi. Selalu pegang pegangannya. Perhatikan sesuatu seperti tali sepatu yang lepas. Kalau tersangkut, kau bisa tersandung atau lebih buruk lagi. Anak-anak tidak boleh mendorong keranjang belanja sendirian. Jika kau terburu-buru, jangan coba melewati pintu otomatis cepat-cepat. Sebaiknya tunggu sebentar sampai pintunya benar-benar terbuka. Bagaimana, sudah mengerti? Mengerti, Ember? Ayah, anak-anak, ibu pulang. Hah? Kejutan! Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, ibu sayang. Selamat ulang tahun. Astaga. Hah? Ini untuk ibu. Mereka yang memilih hadiahnya. Oh, bagus sekali. Ibu merasa sangat senang. Terima kasih ya. Tentu. Gempa bumi yang menakutkan. Di mana bibitnya? Apa yang terjadi? Sulit dipercaya akhirnya naga super yang baru keluar. Peter, tunggu. Tuan, apa naga super yang baru sudah keluar? Oh iya, tentu saja ada. Ini dia. Wow. Coba lihat edisi terbatas naga super ini. Keren sekali. Kau benar. Memang keren. Anak-anak, lihatlah dulu, ya. Baiklah. Dia bisa mengalahkan raja jahat luar angkasa. Tentu saja. Gempa bumi, benarkah? Benar, tanah berguncang. Gempa bumi itu masalah yang besar. Hah? Apa ini? Aduh. Hah? Ya ampun. Apa yang terjadi? Oh, anak-anak. Oh, astaga. Peter, ayo ke sana. Hei, kau tidak apa-apa? Ya, aku tidak apa-apa. Kau bagaimana? Ya, aku juga. Tapi apa yang terjadi? Peter, Johnny. Tuan, sebelah sini. Tuan, tolong. Oh, kalian tidak apa-apa, nak? Tunggu, aku akan panggil pasukan penyelamat. Baiklah, kau bisa keluar sekarang. Terima kasih banyak, Roy. Untung tidak lebih buruk lagi.
Iya, tidak apa-apa. Roy, sesuatu terjadi. Johnny dan Peter terjebak di toko mainan. Tolong segeralah ke sana. Baiklah, Amber, tolong urus sisanya. Baiklah, jangan khawatir. Ya ampun. Aduh, kenapa tidak bergerak? Coba dorong lebih kuat. Hei Peter, kita tidak akan terjebak di sini terus kan? Tidak akan. Tapi bisa juga. Johnny, lihat itu. Naga super melindungi kita. Naga super. Naga super, selamatkan kami. Tidak, Naga super, bertahanlah. Kalian tidak apa-apa? Roy, kita selamat. Iya Peter, Iya, kita selamat. Gempa bumi adalah bencana alam yang mengerikan yang bisa membuat kerusakan serius. Sekarang akan aku beritahu bagaimana bisa terjadi gempa bumi. Kalau terjadi gempa bumi, tanah akan bergoyang dan gedung bisa runtuh. Kalau kau ada di dalam ruangan, jangan coba keluar begitu saja, tapi berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Kalau tidak ada meja, bersandarlah ke dinding dan lindungi kepala dari benda-benda yang jatuh dengan bantal atau selimut. Dan jika bangunannya runtuh, pintu tidak akan terbuka. Jadi, kau harus membuka pintunya dulu untuk menyelamatkan diri keluar. Kalau berada di luar, menjauhlah dari benda-benda yang bisa runtuh dan pergi ke tempat yang terbuka. Kalian mengerti? Mengerti. Tahu tidak, gempa bumi itu mengerikan. Ya, tanah bergoyang dan semua berjatuhan. Dan kami sudah langsung merasakannya. Gempa bumi. Kau menakuti kami ya? Ya, gempa bumi itu sangat menakutkan. Keselamatan berkendara. Tolong jangan digerakkan ya. Suji, bisa tolong bantu ibu? Iya, Bu. Ayah, kapan ayah datang sebagai guru tamu di sekolah kami? Sebenarnya ayah tidak punya pengalaman menjadi guru, Nak. Tetapi ayah Dok datang ke sekolah minggu lalu. Tada, sekarang waktunya piknik yang hebat. Wah, mobilnya terlihat seperti baru. Sudah. Masuk ke mobil ya. Ayo. Sekarang, Polly, bersiaplah masuk ke bagian basah dari latihan. Baik. Sekarang berhenti. Polly, itu sempurna. Kerja yang bagus. Kau juga, Jin. Apakah kau tahu? Aku suka ban baru ini. Sekarang aku tidak akan selip waktu berjalan di saat hujan. Ayah, kenapa ayah terus melihat ke spion? Begini, Nak. Spion itu bagaikan mata ketiga. Spion membantu ayah tahu sedang apa mobil yang ada di sekitar. Aku mengerti. Cepat, sebelum lampunya berganti, ayah. Ayo cepat. Dengar, Nak, itu tidak boleh. Kalau lampunya merah, kita harus berhenti ya. Hati-hati, kau hampir menabrakku. Maafkan aku. Wah, itu hampir saja. Di kecepatan tinggi, sulit sekali untuk berhenti. Saat kau menyeberang jalan, jangan mengira mobil akan memutarimu. Jadi, pastikan kalau mobilnya berhenti dulu. Baik. Aku dapat bolanya. Suci, kau tidak boleh menggunakan tanganmu.
Tambah lagi, Bu. Iya, ayo. Ayo. Au, sudah. Ayo, siap mulai bergaya. Ayo. Ya ampun, sepertinya cuaca sore ini akan buruk. Maksudmu hujan? Ingat badai terakhir? Itu mengerikan sekali. Kita harus memeriksa keamanan di sekitar kota, kan? Kau benar. Ayo kita periksa. Kita beruntung. Untung kita tidak kena hujan ya. Bukankah lebih bagus? Jadi kita tidak kehujanan. Wow, Ayah, sulit sekali melihat jalanannya. Benar, Nak. Ini kan sudah petang. Sulit melihat di jam sekarang. Ditambah hujan seperti ini. Kedua faktor itu membuat mengemudi jadi menantang. Mereka sudah tidur. Wow. Ah, Apa semua baik-baik saja? Ya, kami baik-baik saja, Polly. Mobil membuat hidup kita lebih nyaman dan jadi teman yang baik bagi kita. Tapi tetap saja, jika kita tidak cukup mengerti, mereka bisa menjadi monster yang sangat mengerikan. Nah, sekarang, apa yang harus kita tahu tentang mobil kita? Pertama adalah, mobil yang berjalan tidak bisa langsung berhenti dan juga berputar cepat. Jadi, kalau kalian melihat ada mobil dari jauh, kalian harus menunggu sampai mobilnya lewat atau sampai benar-benar berhenti. Lalu kau bisa menyeberang. Mengemudi saat hujan atau bersalju, jalanan licin. Mobil bisa kehilangan daya cengkram dan mulai slip. Di saat hujan atau bersalju, pandangan pengemudi sangat rendah. Jadi jika kau sedang berjalan, pastikan ada cukup ruang antara kau dan jalanan. Dan ketiga adalah, jika kau mengalami kecelakaan di dalam mobil, kau bisa memukul sesuatu atau terguling. Kau bisa terluka parah. Jadi yang pertama kau lakukan saat kau masuk ke mobil adalah kalian memang pintar. Mobilnya sudah kembali dan bagus seperti baru. Wah, memang seperti baru lagi, ya kan? Hebat sekali ya. Ayah, sepertinya kita harus makan malam di luar. Oh, boleh juga. Ayo.